Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian hari ini lebih semangat lagi setelah habis ujian bulanan. Ya, ibu ingin mengingatkan kepada kalian, nilai ujian kalian itu sungguh memprihatinkan karena ada yang 17, ada yang 15, paling tinggi 78. Ya. Karena mengapa seperti itu? Kalau kalian betul-betul belajar, betul-betul buka video ini, pasti nilai kalian bagus, ya. Jadi untuk kali ini, setelah habis ujian kita belajar seperti biasanya. Robahlah sikap malas kalian itu, ya. Yang belum masuk di classroom, masuklah di classroom ibu, ya. Karena nanti ada ujian bulanan kedua. Ya, tempo-tempo 1 bulannya itu, ya. Dan bulan 12 nanti kita sudah ujian semester. Ingat, jika kalian tidak buat, maka kalian tidak naik kelas, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Apa teks anekdot? Teks anekdot merupakan suatu cerita atau cerita karangan yang ditulis secara singkat dan kesan lucu terhadap pembaca. Teks anekdot tidak hanya memuat kisah-kisah humor, tetapi juga memuat hal seperti pesan moral, amanat, bahkan ungkapan mengenai sesuatu yang bersifat umum dan dapat jadi bahan renungan bagi pembacanya. Ya. Perbedaan teks anekdot dengan humor. Teks anekdot mempunyai makna tersirat yang berisi maksud atau tujuan penulis. Sedangkan humor tidak memiliki pesan atau makna khusus dan hanya untuk menghibur. Adapun fungsi anekdot yaitu untuk menyampaikan makna tersirat atau kritikan dalam bentuk sindiran. Ya. Untuk menyusun teks anekdot nantinya, kalian harus melihat dulu struktur teks anekdot tersebut, yaitu berupa abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, jadi di teks anekdot ini biasanya ditujukan untuk layanan publik. Ya, apa layanan publik? Ibu beri satu contoh, ya, yaitu misalnya polisi mengurus SIM, STNK, membayar pajak, itu ya. Itu ibu beri contohnya. Nanti sisanya kalian cari lagi, ya. Kemudian di teks anekdot ini selain ditujukan untuk layanan publik, ditujukan juga untuk para pembesar-pembesar, yaitu seperti pejabat, presiden, anggota DPR, polisi bisa, ya. Jika kita mau mengkritik kinerja pemerintah kita saat ini, buatlah melalui teks anekdot. Karena teks anekdot ini dia tidak berupa makian, ya, tidak berupa hinaan, dia hanya mengkritik, menyindir, ya, secara halus, secara tersirat, ya. Tapi kalau misalnya teks humor, teks humor itu hanya menghibur semata, ya. Kita pernah melihat di televisi adanya opera Panjapa, santuy, kita ketawa-ketawa, habis itu habis, tidak ada pesan yang ditinggalkan. Beda dengan teks anekdot, ya. Teks anekdot ini penuh dengan makna tersirat. Contohnya, ya, di abstraksi. Biasanya struktur teks anekdot ini disusun boleh berbentuk narasi, boleh juga berbentuk dialog. Yang ibu suruh nantinya kalian membuat teks ini berbentuk dialog, ya. Ibu contohkan ini berbentuk dialog. Abstraksi, ya. Pada suatu hari, 2 orang lagi berjalan di terowongan sempit. Satunya asisten pejabat, satunya seorang pejabat, ya. Mereka menjalani
Lorongan sempit itu lorong yang penuh dengan sampah dan kotoran, karena memang lokasinya adalah lokasi permukiman kumuh. Ya, di orientasinya tiba-tiba si pejabat begitu mau muntah karena kotornya dan joroknya. Ya, dia menyingsingkan kaki celananya supaya kaki celananya tidak kotor. Lalu dia mengumpat atau berkata, ya, memang orang kampung ini malas semuanya, tidak mau membersihkan perkarangan rumahnya. Mereka tidak mau sehat kayaknya, kata si pejabat. Terus kata si asistennya, bukan begitu Pak, maklumlah, di sini adalah pemukiman kumuh, kata si asistennya. Krisis, masuk krisis. Tiba-tiba terkejut si pejabat. Aduh, ada apa ini? Loh, itu apa? Kok besar kali seperti kucing gitu? Tikus. Ya, tikus besar kali. Hampir saja kakiku digigitnya. Memanglah binatang jorok. Memang tempat-tempat yang jorok banyak tikus seperti ini, kata si pejabat dengan sumpah serapahnya. Terus kata si asisten, Bapak kok terkejut dengan tikus? Tikus di sini dia hanya menggerogoti sampah atau tinggal di tempat yang kotor. Tapi kalau tikus berdasi, Pak, dia menggerogoti rakyat. Yang digerogotinya uang rakyat dan tempatnya di rumah mewah, kata si asisten. Kamu kalau ngomong seperti itu, kalau bicara seperti itu, kata si pejabat. Masuk reaksi, ya. Iyalah Pak, mengapa saya bicara seperti itu? Bapak kan sudah tahu bagaimana sekarang pejabat ada, ya bisa dikatakan lebih banyak yang kotor daripada yang bersih, kata si asisten. Ya, dia berdasi, tapi kelakuannya seperti tikus, yaitu menggerogoti uang rakyat, kata si asisten. Pejabat hanya mengangguk-angguk sambil tertunduk malu. Ya, itulah contohnya, ya, dari contoh teks anekdot. Jadi nanti tugas kalian hanya mencari ada berapa layanan publik yang terdapat di Indonesia ini. Itu hanya itu ya, bukan menyusun teks anekdotnya. Minggu depannya baru kalian susun dengan layanan publik yang kalian buat atau dengan para pembesar. Ya, kritiklah pejabat-pejabat kita, pemerintah kita dengan teks anekdot. Demikianlah yang Ibu ajarkan. Semoga kali ini kalian betul-betul memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, sehingga nanti ujian tidak nilainya rendah lagi ya nak ya. Belajarlah dengan bagus, buang sifat malas itu, dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa memakai masker setiap keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan atau setelah megang apapun. Kemudian jaga jarak. Jangan berkumpul di tempat-tempat yang ramai nak ya, karena corona belum lagi pergi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.